Jadi sebetulnya masalah-masalah samawi itu rangkai-merangkai mulai informasi langit zaman Nabi Nuh ngantos sinten Nabi Muhammad. Saat ini masalah samawi sudah ada jelas jelundrungnya, malah jadi sesat. Rupa-rupanya masalah Imam Mahdi Satrio Piningit utawa Ratu Adil. Mesia, saya kira repot. Dia Eden ngaku jadi Imam Mahdi. Enggak ana Solikin Joko Sopo jadi Satrio napa? Piningit. Mergo informasi langit panjang mulai kula nu bae ulama lan. Ono cerita Imam Mahdi, cerita kalau ada hatinya sudah kita percaya. Tapi ora usah diskusikan di depan ora tiap kiai pidato. Saiki dunya ora adil, negara ora bener, ngenteni Imam Mahdi, ngenteni Ratu Adil. Nah, pendukung Demokrat ngenteni Satrio Piningit Ratu ra Megawati loro. Jadi nak wong PDIP lene muni Ratu Adil, paham ya? Nak wong Demokrat munine Satrio Piningit. Paham ya? Nah, wong kiai-kiai muni Imam Mahdi. Mergo dene muni Karmen enggak pantes kiai. Jadi milih jeneng Arab dan Imam. Tapi ini fenomena agama. Dulu di Amerika ada David Koresh yang ngaku jadi Imam Mahdi. Di Indonesia ada Lia Eden sampai kemarin terakhir di Cirebon siapa yang ditangkap dulu. Kurtuk Cimen, Tantawi itu ada Solihin dulu Joko Bini. Informasi langit tentang fenomena zaman akhir. Kalau dari hadis-hadis itu tanya ulama. Tapi ulama sing ora kelene. Nanti ulama kelene dijerok. Sesuatu yang tidak yang tidak ada penjelasan detail dari Nabi ya kita hanya iman saja. Informasi langit mulai di situ bahaya kalau tidak ada pelakunya dulu. Nabi akhir zaman ternyata muncul tenan orang sing jenenge Muhammad ganteng, pinter, wonge bersih. Ya sudah wong ngantel gampang. Saya ini boten. Ngaku Nabi wonge ora jelas ganteng. Sama tak ceritani, Musaddiq ngaku Nabi, mergo jenenge Musaddiq. Padahal ning Quran ya Musaddiq kalimat bena ate. Lho dene ngaku Nabi yo ngenteni mirip-mirip cerita Nabi, ngenteni bar ning gua putih, Bogor, paham ya? Jadi cerita nubuah itu mesti diulang-ulang. Lalu nanti bojo dia anak jenenge Jawa, ora ngarah kangku Nabi. Kok jenenge Nabi jenenge Muhammad mirip jenengku dari Nabi Muhammad. Lia Eden ngaku Nabi mergo mitos Eden niku swarga napa? Mengenai jeneng Arab sunat itu entek, paham? Wah, gue jeneng Jawa lah, sebenarnya gak ngaku napa? Jadi penjenengan kertas. Jadi masalah informasi samawi ya, tentang masalah Imam Mahdi, akhir zaman, Ya'juj, Ma'juj, Dajjal dan sebagainya. Kita iman saja, tapi tidak usah digambarkan. Kalau digambarkan itu nanti repot. Sekte-sekte di Amerika, di Eropa, sampai ke Indonesia itu munculnya ya karena informasinya kayak begitu. Syiah punya Imam Isna Asyariyah yang diakhiri dengan Imam Mahdi. Ini mitos Jawa, orang Ratu Adil. Dari seneng presiden lalang, orang muni Ratu Adil tapi Satria apa? Mbok versi pewayangan yo ngono. Semuanya itu punya versi. Nah kadang kita ini ikut dukung versi-versi sing gak jelas. Kelompok An-Nadir teng Sulawesi itu termasuk gaib menurut saya. Sing milok rambut. Niku alasannya pas diwawancarai ketua ini sederhana karena Nabi bilang bahwa Islam itu akan jaya lewat timur. Sulawesi itu timur, jadi gak lewat Jakarta. Pak gak lewat apa? Kalimat apa? Dan di sini Nabi dari rambutnya dipilok. Hanya dulu sahabat itu rambutnya dipilok. Dulu itu kan karena zaman perang. Sahabat yang rambutnya putih itu nak perang agak gagah. Dan dia tak gagah kon milok apa? Ben seru. Paham ya? Lah saiki kiai milok apa kok rocker. Dulu itu sahabat itu rambutnya dipilok apa? Malah nih kalau makna nadir, malah nih kalau nak orang dari agar sesat teman-teman kalau ya cocok, kalau senang gak ngilau kayak itu, wah, itu semuanya informasi langit, mereka dari Nabi sebenarnya agama Islam kuat malah neng timur ternyata Sulawesi budi kelompok itu, padahal pada timur tenan ya Jepang, mereka negeri terbit matahari, Sulawesi timurnya arung tenanan, tidak timur budi Jepang. Nah, Jawa Nabi maksudnya timur ora. Nasi timur hakiki berarti kau putih. Bang malah karu-karu.
Kayak begitu itu informasi langit. Cara ulama-ulama tasawuf dulu nakilu ilma dzalika ila Allah. Sudahlah kita tidak tahu persisnya. Pasrahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau gitu kalau kita nebak pasti salah. Dulu ketika paham-paham Syiah misalnya dulu. Sayyid Husain itu dibunuh pas 10 Muharram. Dan saat pembunuhan itu ada gerhana. Sayyid Ibrahim pas kabudut dia ada gerhana. Nehru ketika mati, Jawaharlal Nehru teng India ya pas ada Sungai Gangga meluap bono. Tiap kematiannya orang besar memang ditandai alam. Lah dulu itu orang terjadi sekte. Jadi uang mati keren nanti ditandai apa? Alam. Mati kok biasa-biasa wae ora seru. Mati seru pas gempa. Lah wali kabeh no. Mergo matine ditandai apa? Alam. Tapi dulu memang begitu sampai ketika Sayyid Ibrahim enggak pundut, putrane Nabi Sangi Sayyidah Maria Al-Qib. Dia pas gerhana sampai Nabi pidato. Makanya Nabi itu seorang ilmuwan, seorang pakar. Beliau seorang Nabi tapi seorang ilmuwan. Kalau enggak orang sesat terus. Sampai Nabi pidato. Inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah la yaktifani li mauti ahadin wala yaktifani li hayati. Matahari dan rembulan itu ayatnya Allah. Ora bakal gerhana karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Akhirnya malah Nabi nerangno secara sistem falakiyah, sistem astronomi bahwa fenomena gerhana matahari dan bulan fenomena ilmiah tidak ada kaitannya limauti ahadin wala lihaya. Tapi ewa semono pangeran duwe sunnah. Nak ngomong gede mati paling gak tanggalannya gampang. Ya pancen ngono. Lha itu pangeran duwe sunnah begitu. Kenapa Sayyid Husain mati ini pas Suro? Hal yang mudah dikenal orang Islam. Di tanggal 10 Muharram. Itu kan luar biasa, sama dengan peristiwa-peristiwa besar dunia. Musa selamat ke Fir'aun di tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim dibakar Namrud di pas 10 Muharram. Semua peristiwa besar dunia 10 Muharram. Zulalalah dan Husain dibantai di pas 10 Muharram. Akhirnya orang Jawa serati peristiwa gede, ngubah keris. Sementing orang yang dikenak. Tapi sebetulnya ada sejarahnya, secara silsilah ada apa? Ini adalah kesalahan. Meskipun Nabi Piyambak atas nama ilmiah ngendikan tidak ada kaitannya gitu. Wah yang kesifani limau di ahadin wala dikaya. Manis jimat haikal itu tulisannya orang arian itu perkarane wali-wali rian ada meljimat. Ini aku ngenteni lintang pindah. Sinak rapi pindah mulai sungi kakuati. Nah, bantu bidang alor ya stres alor, bidang itu ya stres. Karena di bentuknya kalau rakaruan, koyok bentuknya sing nulis ya wong bingung, sing nganggo ya wong. Enggak ini wis ruwet, paham ya? Kok ditulis dicetak api rapati mandi, repot lho, ilmu kok ngenteni keliru nulisnya. Bersamaan nggak sih? Jadi masalah-masalah samawi itu masalah yang harus dipecahkan lewat pelakunya. Kalau tidak hanya menjadi mitos yang menyesatkan. Coba isu Mahdiyah, berapa sektor yang lahir dari isu Mahdiyah, isu Masihiyah. Di Indonesia saja kita mengalami berapa? Yang angkatan kita saja, yang kita masih hidup saja mulai lihat ini. Belum angkatan bapak saya, mbak saya. Dulu di Arab. Itu dipimpin oleh dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah Fatimiyah. Terakhir kalah itu dinasti Timur Leng. Padahal wong Afrika wireng bludeng mimpin jadi sinten Timur. Wong nganggo mitos samawi. Ya Allah, bagaimana hanya ada satu Tuhan, maka harus hanya ada satu pemimpin di bumi. Jadi kerajaan yang ini dibasmi mulane jahat-jahat wong liya lho napa Timur. Ke alasannya lagi hukum analogi, hukum kias, pengerane sitok menguasa bumi kudu napa? Sitok. Paham ya? Lah teng ilmu tasawuf lah Abdul Qadir ngendikan ngoten. Ya Allah anta wahdun fis sama wa ana wahdun fil ardi. Jadi dengan jago wae repot kok. Dengan jago tunggal teng langit kula jago tunggal teng bumi. Nah, akhirnya manakem digedingi Wahabi, digedingi Muhammadiyah. Kok Abdul Qadir nek dhewe ora karu-karuan. Wong eno belo tapi kadang ora paham. Repot. Ah, pokoke dhewe wali ya takwil kono ya ora paham, itu wal takwil. Padahal nek cara tasawuf, dawuh ngoten artinya iki sederhana. Ya Allah, saya ini sendirian di bumi, engkau sendirian di langit. Maknanya iki sederhana. Kalau teng bumi piyambakan, nggih boten kalian sinten-sinten. Jenengan teng langit nggih piyambakan boten kalian sinten-sinten.
Wong naik muka siapa hubungannya sama saya tok dengan Allah tok. Hubungan manusia mboten enten. Kenapa kok ndak ono? Karena misalnya Pak Mustafa baik dengan saya, yang saya lihat juga baiknya Allah. Lah foto-foto matur nuwun Mbak Mustafa, paling banter Mustafa ngekek dhewe kalau saya ketemu. Foto-foto matur nuwun ndak matur nuwun ya oksigen. Selama ini orang kan punya klaim gini, lu wong ora butuh wong ya ora iso urip. Kita butuh orang itu hanya kapan-kapan, kadang-kadang. Sajane luwih butuh ning oksigen. Itu sekian detik kita butuh terus per detik. Tapi kenapa kita harus matur nuwun ke manusa, ora matur nuwun ning oksigen? Lah misalnya sama alasannya, tapi manusa kan duwe rasa, nak oksigen ora. Lah manusa di rasa sing gawe ya pengira. Oksigen gak di rasa sing gawe pengira. Karena itu tertanam betul di otak mereka sehingga mereka ora ono bano koyo sampean kabeh ora ono sing anane pengira. Lan iki Abdul Qadir perasaane aku dhewean Gusti jenengan ya dhewe. Mulane walakot situmu nafuro kama falaknakum napa awwala marra. Perasaane tiyang mbek pengiran si dhewe. Jadi sebetulnya dawa-dawa ngoten teng ilmu tasawuf iki maknane iki biasa. Itu ilmu dasar, memang ilmu pokok. Kamane wong latihan dadi wali perasaane kudu ngoten. Ana dadi wali kok di murid ilang susah. Tamu akeh seneng wali anyaran. Wali swasta. Nanti nek ora khatam lho. Lain wali dadi wali urip apa dhewe? Dhewean kaya ora ana apa-apa. Ini jenenge ana wahidun fil ardi wa anta wahidun fis sama. Semuanya ki ngoten. Wong tegene kitab tata tasawuf terang aku ya kita bisa melu dijak maku-maku pangeran di zona swarga. Kita kok ya apa ya apa Anda tertarik? Tidak ya Allah. Zona neraka apa Anda takut? Tidak ya Allah. Orang di zona alam sing wida-wida ada ilmu malakut. Apa Anda tertarik? Tidak ya Allah. Ya kamu tertarik apa yang engkau? Manjen kowe wali tenan jeneng. Jadi wali-wali yang tertarik swarga neraka akhirnya cara Liga Inggris ta Italia kelas men papan tengah mbok papan bawah. Mergo ujung-ujunge padha. Mulane cara kitab hikam nak ngenyek swarga neraka niku enak. Jarene hikam lau asraqa laka nurul basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhilal. Lha apa lah terkini karena memang itu saya cocok. Umpama kowe dhe nurul basirah roh akhirat ya saiki, kowe ora usah ngenteni menuju akhirat. Akhirat ya saiki. Ora usah ngenteni mati, ora usah ngenteni kok ana swarga. Karena apa? Pada akhirnya surga itu masalahnya ridho Allah. Inti surga itu ridho Allah. Inti neraka itu ridho Allah dan sukses Allah itu terjadi mulai sekarang. Yang paling kita inginkan mulai sekarang juga ridho Allah. Yang paling kita takuti mulai sekarang ya sukses. Kenapa kamu takut yang nanti? Kowe wedi neraka, mergo sampeyan suktuwa. Kepengin swarga mergo sampeyan ridho Allah, kaya saiki pangeran cek nganggur. Ridho Allah dan suktuwa jalan mulai sekarang. Maka di nur basirah tenan yo berburu ridho Allah yo mulai sekarang. Takut dari suktuwa yo mulai. Pangeran anane saiki kok konteni nganti tok. Tok baru kesuwen, baru teng arah hikam napa? Inna lau asraqa laka nurul basirah la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ini. Paham? Lah nek makom mulus diarani makom panah. Cara bahasa tak tahu ke makom mati roh rasa. Paham ya? Kalau ngono ora usah mbok sedekah ora pati matur nuwun rugi. Ya ora usah mbok bisa kira-kira gelo. Dadi yo rugi. Paham ya? Lha tak koyo kiye-kiye sing cek matur nuwun tenanan wis enak. Ora mati matur nuwun. Jadi sebetulnya surga itu masalah ridho. Wah, neraka masalah. Lah anak pancen kowe yakin ridho itu ada mulai sekarang. Suktuwa ya ada mulai sekarang karena Allah ada mulai sekarang. Nggo yo lakoni saiki. Mungkin perasaan kula nyaman oleh ini kula ya ora swarga piye pokoke kula nyangka mulai saiki ning swarga. Tapi kemudian aliran ini dibaca oleh orang syariat sesat. Dia enggak percaya surga neraka. Lah wong syariat itu ora tau paham. Mbak yo ora tau paham. Pahame mulai sesat mereka. Sing ngeklaim tasawuf dalah wong bingung sempurna to. Wong syariat ora paham, sing ngaku hakikat wong bingung. Lha iki zaman akhir ora sambung to. Wong bingung ketemu wong ora paham.
Mergo penggemar tasawuf mesti wong bisnis jatuh, wong larat. Nah, seneng tasawuf ngenteni bangkrut. Paham ya? Nah, pengusaha kok seneng klub tasawuf, klub ngono mesti klub bingung. Sukses orang Arab dalam klub iki. Ben sampean ngerti ilmu-ilmu begitu. Sehingga masalah nubuwah jadi ben sampean ngerti. Sing dialami Nabi itu tidak ada apa-apa. Nanti kalau nanti ngaji dalu-dalu. Bahasa manusia di depan Allah pasti salah. Maksudnya pasti salah itu ngeten. Perang itu ada mati. Nak mati ninggal anak bojo nolong. Misalnya dalam bacaan manusia. Tapi dalam bahasa Tuhan mati itu ora ono. Misalnya Mustafa perang mati. Cara manusia ya mati, Mustafa serak kecet-kecet, orang omongan, orang ngaji, mati tak dipendem. Tapi cara pengiran ramati, mereka zaman Mustafa urip, pengiran yo perso gerakan rohnya. Ketika sudah mati, Allah yo perso gerakan rohnya. Cuma cara Allah, Mustafa saiki ning dunya, saiki wis ning swarga. Tapi cara Allah yo urip terus. Sehingga Allah tidak pernah bahasakan mati pada mereka yang mati syahid. La taqtabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Bal ahya'u walakinlah tabirun. Kamu jangan kira orang yang mati dalam perang itu mati gak, tapi mereka hidup. Mau pindah alam kok sama alam dunia, saya pindah alam dunia. Ketika Nabi majidno jihad, cara wong sing jangkal kaya munafik, Nabi ku sadis, wong kok nyawane disetara ning perjuangan. Tapi Nabi ku ilmu hakikat, cara Nabi wong mati wong mara swarga ngono ae. Ora sambung to. Tidak darani ninggal anak bojo, tidak darani wong bidane luar. Paham ya? Itu nyerah sambung. Dan tapi kan nyatanya anak bojone nek wongso. Nak wong ditepir wongso betul kali bapak lah tetep napa? Tugale kawin siri, dari memperbanyak kemiskinan. Sing jadi dua di bapake kuwe kene. Sing kawine resmi tercatat yo kuwe. Rugen kawine resmi apa suke? Ono. Iri wae nak gawe kiai to gawe diri tak bisa kuat ra iso malah gampang ngomong iri. Kawin siri kok elok-elok hukum negara jadi menambah kemiskinan kok nasib perempuan tidak jelas. Uang iki rapi ruhe kan iki ra jelas. Orang-orang yang miskin di Gunung Kidul, yang miskin di Papua semuanya punya suami resmi tercatat. Apa hidup mereka jelas? Ora iso kait-kait. Nah cara Allah tuh zaman ana bojone diurusi Allah, zaman mati diurusi Allah. Jika dalam bahasa Tuhan ra ono perang sadis ora ono. Paham ya? Lamane wong sing mateni wong Islam. Iku sebenarnya iso wae ketemu ning swarga. Berarti iso wae Said Hamzah sampeyan matur nuwun nek waktu. Mergo mempercepat mudune napa? Mulane ana cerita dari Kanjeng Nabi tau cerita. Pangeran iku guyu, ana wong saling bunuh kok akhire guyon ning swarga. Niku napa ya Rasulullah? Yaktu hada fayamutu syahidan fayaqulun jannah. Wa yatubu hada fayaqulu syahidan fayakunu fil jannah. Contoh gampang ya Wahsi. Said Hamzah dibunuh Wahsi pol swarga. Wahsi masuk Islam perang mati tetes pol apa? Ketemu nih swarga. Nah, swarga tak ono benda. Ngopi bareng. Itu karena dalam bahasa Tuhan ini begitu. Ini dalam bahasa apa? Tuhan. Mana bahasa dari manusia berpengiran bisa lah tahtaban alladziina qutilu fi sabilillahi amma sa istilah Quran bal ahya'u walakinlah tasirun. Mereka itu hidup cuma kamu tak tahu. Mulane manusia mesti goblok. Wong darane urip Mustafa mergo ngalor ngidul ngetan ngulon mangan doyan opo ae darane urip. Nah cara pengiran juga jasad itu gak penting, sementing ruh. Ketika Mustafa mati ya penting jasad ruh mau pindah ngoten. Ruh gak pernah mati. Mulane ra ono ning Quran hadis roh mati wae selalu naka anir roh kulir roh kobit amri nopo. Rompi urusan roh ra ono urip ra ono mati. Cuma ruh-ruhen saiki jeneng ruh ning jasad ruh. Dari yo pindah. Tapi ra ono napa? Lah pangeran karena perso pergerakan roh, pangeran ra tau darani ono wong mati. Sing mati jasad. Nah tentu manusia itu kan sadis ketika melihat kematian sama sesuatu sing ekstrim.
Mulane pangeran juara nikah nak pas gawe tsunami gempa, nak cara pangeran yo mindah masal ning swarga ngono. Sederhana dari cara pangeran apa? Daripada kita kesuwen rombong. Lepas ini materi gue tapi ada memang ilmunya ini wajar kan. Ini kau kulon biasanya arolas mulut ini wonten waktu setengah jam. Jadi ini kuatin seperti nyanyi kemulutan loh nonton. Itulah nyata gitu. Dalam banyak hal pulau acara-acara maulidiyah yang pakai terbangan atau apa itu sebenarnya ada sanatnya. Cuma saat berlebihan ya ada baik. Jarangnya nak berlebihan ya ada. Kali-kali ngerameni uang terbangan. Suaranya elek ngerameni. Akhir uang sing sampai seneng nabi bisa. Musik Israel nak ngerebana untuk ngalor gitu kayak jam 12. Piye cara potan nak bunyi yo tas kulupi bunyi wayahan. Itu tetap melayani filosofi Quran kalau boten cocok. Kan kalau sudah mengajar, gue tenang kalau sudah mengajar begini. Ini pulau terkenal ragam tidak atau mulut tidak. Usume kiai bosok kan mulut. Semua kayak tam. Gus pulau suwon pengajian jenis. Ya aku tahu ngaji sini. Dia najinan Rino lah, Rino wayang kerso. Angel lah. Pengajian bunyi ngeramai Rino di orang Islam nganggur gitu. Dia ngawatan sore. Omam di Jepor, warapat sore ratu kok waktu nak berangkat. Angel. Gue jauh lagi. Nak tinggi bakat ngono terus noa. Kemudian bakatnya ngono rezeki ngono. Nah ada rezeki yo kok ngene iki. Kok kotok ngene iki. Saya juga dulu kadang-kadang repot. Sebetulnya nazuman yang disebut Maghfir Rasul itu dulu yang nulis itu para wali. Dan yang nulis itu isek. Jadi berdasar isek. Isek itu ya nulisnya kayak sastrawan yang nulis dengan darah dan air mata. Nulisnya pakai apa? Isek. Wah itu memang luar biasa. Jadi kalau nyampaikan sedikit ya. Yang dikarang oleh Imam Busiri Burda. Itu bahkan ketika diamalkan oleh ilmu tirakat. Misalnya dipasani atau apa itu ya roh tenang. Karena memang nulisnya itu tidak sadar. Pakai apa? Isek. Pakai apa? Isek. Misalnya begini, Ba'mat ba'at hunna sorofi nabiyihim liwahkum bima siktamat kansihi wah tapi fa'innahum samsu fadlulhum kawakibuah. Ba'mat ba'at hunna sorof. Masalah memuja Nabi itu tinggalkan tradisi Nasrani, yaitu memuja Nabinya sampai menaikkan Nabi kastanya dekat dengan kasta ketuhanan. Maka kata berdah, Ba'mat ba'at hunna sorof. Tinggalkan tradisi Nasrani dalam muja Nabi. Nah, jadilah kersane Allah masih kelompok Syiah, kelompok Wahabi, kelompok Sunni. Mesti sing dipuji Nabi sisi perjuangan. Nabi tahu diduduki nganti berdarah, Nabi perang nganti berluka. Dengan sisi-sisi kemanusiaan Nabi luka berdarah, kita anak Nabi ini unggulnya karena berjuang demi Allah. Bukan punya keunggulan yang mendekati mulia, misalnya Isa terbang. Mungkin anak pangeran tak pantas dipendem ning bumi, pantasnya dipendem ning langit. Repot loh. Ngelam tapi akhirnya meleset. Jadi Nabi Muhammad kan boten. Semua penggila atau penggemar Nabi Muhammad dengan jagat-jagat ini. Nak ngelam mesti unsur perjuangan. Sia-sia orang kafir, diusir, dilukai. Justru semua maksudnya seputar kemanusiaan. Nah, lapat-lapat yang diberjanji di Hibah, di Maulid itu kayak itu. Ini apa? Gakmat, ga'atun, nasol. Karena sampai kalau sampai kepleset kayak tragedi, nasol. Itu melem Nabi Isa berlebihan nganti menyentuh apa arah apa ulu. Itu misalnya nganti mati lewat jadi ini diangkat ning langit. Repot. Mulane kiai-kiai sing fanatik itu pusing. Kasus salah berkucut. Dia ini kuwotok fanatik. Angger ana tanggal tertentu dari kenaikan Isa Al-Masih. Bahasa nasional kenaikan Isa Al-Masih. Pusing kan. Ditulisi kenaikan kok malah iman apa? Kenaikan lagi ditulisi jadi bahasa nasional kenaikan Isa Al-Masih. Nanti ketemu kula. Wafatnya Isa Al-Masih yo bingung dari Nabi Isa juga. Wis jadi bahasa nasional ana tanggal wafatnya, tanggal lahir, ana tanggal kenaikan. Jadi kalender Islam bingung terkait tanggal itu. Namun wafatnya yo dene ora iman, nak iku wafat. Muni kenaikan dene ora pati yakin nak naike kaya versi Nasrani. Muni kelahiran dene yakin. Ndak tenan Yesus dilahirno 2 Desember. Ya itu.
Malah itu bingung. Biasanya kalender tertentu yang bisa kota-kota mesti bahasa itu gak waduh bahasa nasional. Mungkin ini hindari. Biasanya itu yang katanya, repot. Apa kalender itu yang katanya repot? Jadi waduh. Menurut kita itu waduh bela apa? Bela iman. Sementara orang Islam radikal dari ngono, misalnya penobatan Muhammad jadi nabi kan gak ada. Mau tidur Rasul tahun baru Hijriah Islam. Nah Kristen kan bisa kabeh kenaikan wafat sama apa? Lagi. Nah kalau dari Islam mesti tadi percaya. Masa aku tulis kata aja. Betul, baik, Al-Fatihah.